Ya, Assalamualaikum. Di video kedua kali ini, kita akan melanjutkan proses selanjutnya itu proses pembebanan. Jadi kita akan memberi beban di model yang sudah kita buat di video sebelumnya. Oke, cara pertama kita memberi beban yaitu dengan klik define, lalu pilih load pattern. Nah, di sini kita akan memberikan beban mati, beban hidup maaf, dan super dead load. Karena di sini dead loadnya sudah otomatis tertambahkan ya. Jadi sisanya kita tambahkan. Jangan lupa tipenya diganti, disesuaikan. Lalu untuk self bike-nya kita pilih 0. Lalu klik add new. Lalu untuk SDL-nya, tipenya kita pilih more ya. Tidak ada. Karena tidak ada di sini kita pilih more. Lalu pilih super dead. Self bike-nya kita pilih 0. Lalu klik add. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan beban gempa ya. Beban gempa respon dinamik, respon spektrum maaf. Beban gempa respon spektrum. Caranya yaitu dengan klik define lagi, lalu pilih function, yaitu respon spektrum. Nah, di sini choose function type to add-nya kita pilih from file. Setelah itu add new function. Nah, karena kita belum dapat ya si data-data untuk beban gempanya, selanjutnya akan saya terangkan di aplikasi yang berbeda seperti berikut. Ya, jadi ini adalah aplikasi untuk mengetahui atau menghitung ya. Jadi beban gempanya akan kita ketahui di daerah tertentu. Namanya adalah aplikasi ini bernama Peta Gempa dan Respons Spektra di tahun 2019. Jadi cara pertamanya itu kita eh, masukkan dulu lokasi. Kalau di sini saya akan memasukkan Bandung. Nanti si bujur dan lintangnya akan ditentukan otomatis. Oh ya, dan saya lupa karena ini aplikasi ini menggunakan Internet Explorer ya untuk membaca si Google Maps-nya. Sedangkan di tahun sekarang tuh Internet Explorer sudah tidak support. Jadi saya belum tahu alternatifnya apa. Jadi untuk ketika muncul script error ini kita hiraukan saja atau close itu gitu. Memang rada sedikit mengganggu tapi saya belum menemukan alternatif aplikasi lain gitu. Nah, ketika sudah ini ya muncul, lalu kelasnya kita pilih tanah lunak. Tanah lunak sudah kita pilih, lalu klik hitung. Nah, nanti akan muncul si hasilnya. Nah, setelah itu klik text result. Nah, di sini si hasilnya akan muncul. Nah, data yang kita perlukan adalah data time dan value-nya ini. Jadi data semua ini sampai bawah kita copy ke Notepad, lalu nanti akan kita masukkan ke Excel. Jadi kita harus save dulu, copy dulu ini dan kopikan ke Notepad. Setelah itu dari Notepad ke Excel. Ya untuk cara masukkan ke Excelnya seperti berikut. Ya, jadi ini tampilan Excel ya. Sudah saya buka. Jadi saya lupa menambahkan, sebenarnya bisa langsung kita copy saja hasil dari teks yang aplikasi beban gempa itu, langsung kita pastekan saja, tidak usah kita copy dulu ke Notepad. Sebenarnya tidak usah.
Nah, jadi kita kalau misalnya ingin langsung tinggal paste saja. Pastenya itu dengan cara klik ini, lalu klik yang use text import wizard. Lalu ininya kita pilih delimited. Setelah itu next, next, tidak ubah apa-apa. Lalu kan maka akan muncul si kopiannya yang sudah kita copy. Nah, setelah ini kita akan save filenya dengan format teks, yaitu kita save as terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti formatnya dengan ini teks MS-DOS. Nah, setelah itu klik save. Nah, di sini kita sudah save as filenya sebagai MS-DOS. Nah, jadi untuk yang di save sebagai MS-DOS itu nanti kita akan masukkan ke subnya lagi untuk beban respons spektrumnya. Jadi kita kembali lagi ke menu respons spektrum ini. Lalu kita masukkan saja filenya dengan mengklik browse. File yang tadi berupa format teks. Dan lalu untuk value-nya kita ubah menjadi periode. Beri nama nah dari kita mengambil dari daerah Bandung. Setelah itu klik display graph atau kita munculkan tampilan kurva. Jadi seperti ini kurva respon spektrum. Setelah itu klik OK. Karena dari tampilan kurva respon spektrum tersebut belum pasti sudah diberi beban, jadi kita akan memberikan beban pada respon spektrum dengan cara mengklik define, lalu kita pilih load case, lalu kita buat baru. Nah, di sini load case type-nya kita pilih respon spektrum. Jadi untuk pembebanan respon spektrum ini kita memberikan beban untuk dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita awalnya berikan sumbu X terlebih dahulu. Lalu load name-nya kita pilih 1, dan scale faktornya kita beri yang 3. Setelah itu klik add. Di sini saya akan mengkoreksi sedikit untuk scale faktornya. Kenapa diisi 1,226? Itu karena hasil dari penjumlahan 9,81 dikali 1/8. Nah, di sini kesalahannya adalah saya memasukkan langsung 1,226-nya. Jadi saya langsung memasukkan hasil dan seharusnya di input dulu penjumlahannya. Jadi ketika mengklik add, maka akan muncul hasil penjumlahannya yang lebih tepat. Jadi seharusnya begitu. Oke, lalu kita buat yang untuk sumbu Y. Caranya sama seperti sebelumnya, hanya load name-nya kita ganti menjadi U2. Lalu klik add. Oke, sudah. Lalu oke. Nah, untuk langkah selanjutnya, eh, selain kurva respon spektrum ya, kita akan menginput beban gempa terhadap keperluan massa untuk bangunan. Jadi fungsinya tuh kita menginput beban massa bangunan untuk menghitung gaya gesernya. Dengan cara itu dengan mengklik menu define, lalu kita pilih mesh source. Nah, from load ini, lalu kita tambahkan dead load dan eh, lalu kita tambahkan dead load dan super dead load ya.
Setelah itu klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengaplikasikan pembebanan gravitasi pada model. Yang akan kita tambahkan beban yaitu plat. Jadi pembebanan gravitasi pada plat, lalu setelah plat kita akan memberikan beban terhadap balok balok yang ditumpuk oleh dinding. Oke, kita lanjut. Caranya itu dengan pertama-tama kita akan membeli seluruh area plat dari mulai yang paling atas, kita select, atau kita bisa cara cepatnya area section plat, lalu klik OK. Ini cara cepat, kita sudah men-select semua plat. Kita beri bebannya dengan cara assign, setelah itu area load, lalu pilih uniform to frame. Di sini kita pilih super deadload. Sepanjangnya sudah. Lalu untuk distribusinya kita beri dua arah. Optionnya replace existing load. Nah, untuk loadnya kita beri sekian ya, 1, sekian. Jadi ini tuh berupa beban gabungan dari plat, ya, dari plat total SDL-nya pada plat tersebut. Jadi sekian eh, totalnya gitu. Lalu kita klik OK. Jadi ini sudah eh, diberikan si bebannya tuh. Jadi sudah kita berikan beban pada platnya. Lalu selanjutnya kita akan berikan beban gravitasi pada dinding. Jadi yang dindingnya akan kita berikan beban itu hanya lantai 1 dan lantai 2 saja. Karena yang ini tuh tidak terbebani apa-apa gitu. Kita mulai dengan cara menselect dari lantai 2 dahulu. Nah, ini tidak usah. Nah, yang di luar saja dinding. Ya, lalu lantai ke 1. Oke, kita sudah menselect lantai dindingnya. Kita beri bebannya itu dengan cara klik assign. Setelah itu assign frame, lalu frame load. Frame load. Nah, ini frame load. Setelah itu pilih distributed. Ganti ke super deadload. Lalu untuk diabetes. Nah, untuk uniform loadnya kita masukkan ya nih 9, sekian 8%.
Jadi ini tuh total dari nilai beban dinding dikalikan tinggi lantainya. Jadi sehingga nilai beban dinding baloknya adalah sekian kilonewton per meter atau ya kilonewton per meter. Setelah itu sudah SDL, lalu kita klik OK. Lihat sih. Nah, jadi ini sudah diberikan ya bebannya maupun di sisi ini. Ya, ini bisa dilihat seperti ini juga sudah diberi pembebarannya. Oke, untuk menjemputkan beban gravitasi sudah. Selanjutnya kita akan menyusun kombinasi pembebanannya. Jadi kita akan menetapkan kombinasi pembebanannya untuk bangunan ini. Oke, jadi sebelum kita memasuki ke cara pembebanan, kombinasi pembebanan, saya akan menunjukkan sedikit ya. Jadi ini adalah kombinasi pembebanan yang kita akan pakai. Jadi totalnya itu ada 18 kombinasi pembebanan. Jadi ini adalah kombinasi ke 1 sampai ke 14 dengan dead load, super dead load, light load, dan respon spektrum sekian yang sumbu X dan sumbu Y. Lalu ini untuk kombinasi ke 15 sampai ke 18-nya. Jadi seperti ini total kombinasinya dan bebannya. Oke, kita akan mulai membuat kombinasi pembebanannya berdasarkan tabel yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Itu dengan cara kita mengklik define. Lebih dahulu menu define, lalu klik pilih load combination. Nah, di sini kita akan membuat eh, kombinasi beban sebanyak 18 kombinasi berdasarkan tabel yang sudah diterangkan sebelumnya. Jadi kita mulai ya. Untuk tabel pertama itu kita klik add new combo, kita beri nama build 1 saja. Lalu untuk load combination-nya linear ya. Setelah itu kita sesuaikan untuk dead load dan super dead load, lalu live load-nya berdasarkan kombinasi pembebanan yang sudah ditampilkan. Lalu untuk respon spektrumnya nanti akan ada yang dimasukkan, akan ada yang tidak. Mungkin hanya dua yang tidak dimasukkan. Kita mulai memasukkan. Untuk U1 itu dead load-nya 1,4, lalu super dead load 1,4. Lalu untuk live load-nya tidak ada, respon spektrumnya keduanya tidak ada. Kita klik OK, lanjut deh. Kita kopikan saja, ganti namanya. Untuk, sepertinya salah ya. Oh iya, mohon maaf. Seharusnya scale faktornya di sini 1,4. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini.
Saya salah di tanda koma dan titik. Salah koma. Kita buat lagi selanjutnya untuk backgroundnya. Kita 1,2. Lalu untuk white loadnya 1,2 juga. White load 2. Salah salah salah, salah. SDL-nya, SDL-nya 1,2. Lalu untuk white loadnya 1,6. So ini adalah kombinasi kedua. Lagi untuk yang ketiga yaitu 1,34. Add untuk SDL-nya juga 1,34. Untuk live load-nya ada 1 untuk 43. Dan seterusnya sampai kombinasi ke 18. Oke, jadi saya sudah membuat semua kombinasinya sampai 18 dengan bebannya juga bervariasi ya, tidak semuanya sama. Setelah dibuat semua kombinasi bebannya, lalu kita klik OK. Nah, jadi untuk tahap pembebanan itu sampai tahap yang tadi eh, membuat kombinasi beban. Jadi sampai situ untuk tahap pembebanan terhadap struktur ini. Oke, jadi sekian dari saya. Mungkin untuk langkah selanjutnya yaitu ke langkah analisa, kalau tidak salah. Mungkin akan dilanjutkan ke video selanjutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf, tidak ada salah kata. Wassalamualaikum.